Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Sasongko. Saya dari Universitas Nasional, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya sudah merangkum beberapa materi, atau saya akan memberitahukan sebuah materi tentang beberapa materi. Yang pertama itu ada materi pengembangan perangkat lunak. Perangkat lunak komersial. Jadi perangkat lunak itu ada dua, yaitu perangkat lunak komersial dan juga perangkat lunak in the house. Contohnya mereka itu perangkat lunak itu ada dua gitu, dan mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihannya ya dari komersial itu implementasinya cepat, penghematan biaya, estimasi biaya dan waktu, biaya tidak langsung dari kerusakan SDLC. Terus juga kekurangannya itu perancangan sistem yang tidak baik, terus juga dokumentasinya kurang bagus. Nah, untuk perangkat lunak in the house atau customized software itu mengikuti SDLC atau Software Development Life Cycle, rancangan bagian terstruktur, kodenya itu 3GL, 4GL, dan pemrograman objek, ujinya itu white box dan black box. Dan juga ada pengoperasian proyek mengembangkan perangkat lunak. Pendekatan organisasi itu ada tiga tim, yaitu tim pengembangan program, programmer kepala, dan juga tim pemrograman bersama. Produktivitas pengembangan perangkat lunak itu juga ada metric lines of extable code, dan produktivitas itu ada metric point function. Dan untuk dimensi pemakaiannya itu, dimensi pemakainya atau usernya, itu adalah kinerja pengoperasian keseluruhan, kemudahan pembelajaran, pengontrolan dan penanganan kesalahan, dan juga dukungan dari pembuat dan si pemelihara sistem. Dimensi rancangannya itu ada maintainability, usability, reusability. Kayak usability itu kan penggunaan, reusability itu penggunaan ulang. Terus ada reliability itu fungsi aslinya, extendability itu kayak kalau suatu perlebarannya. Nah, dimensi nilai tambahnya itu ada productivity, diferensiasi, dan manajemen dari sistem tersebut. Jaminan kualitas, terus juga ada jaminan kualitas, yaitu adalah proses merancang kualitas ke dalam sistem. Terus ada juga pengendalian kualitas, yaitu proses yang memastikan bahwa kualitas sistem telah terpenuhi atau tercapai. Perancangan perangkat lunak, dan juga perancangan perangkat lunak itu orientasi pada proses perancangan lunak itu dibagi menjadi dua, yaitu ada perancangan terstruktur dan juga perencanaan berorientasi objek. Yang pertama itu ada orientasi pada proses dan data. Alat yang digunakan itu ada DFD, ERD, STD, bagan terstruktur, WHO, karakteristik, rancangan. Karakteristiknya itu ada modul disusun hierarkis menggunakan logika call. Dan untuk perancangan berorientasi objek itu, alat yang digunakan itu ada DFD, ERD, STD, bagan terstruktur, sama seperti yang sebelumnya, tapi ada beberapa tahapan jika kita menggunakan berorientasi objek, yaitu ada mendeskripsikan objek, kelas atribut, dan daftar dari operasi, memodelkan relasi antar objek, dan juga memodelkan pewarisan menggabungkan faktor mirror. Terus juga pengodean perangkat lunak, bahasa pemrograman yang digunakan itu ada 3GL, 4GL, dan dia menggunakan OPP juga, itu operasi objek gitu loh. Third generation language atau itu tadi 3GL, dan juga menggunakan fourth generation language. Dan jenis bahasa OPP yang digunakan itu juga ada murni, itu Smalltalk dan Eiffel. Terus juga ada bahasa hybrid itu menggunakan C++, Pascal, dan COBOL. Saat ini pada sistem berbasis grafik, contohnya Virtual Basic, DLP, dan Explorer Pro. Pengujian perangkat lunak itu ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama itu ada pengujian modul, yang kedua ada pengujian integrasi, kemudian ada pengujian sistem. Di pengujian sistem ini ada tiga tahapan, yaitu pengujian pemulihan, pengujian keamanan, dan pengujian stres. Kemudian selanjutnya itu ada pengujian penerimaan, yaitu pengujian alpha, dan beta. Terus juga skenario dari pengujiannya itu, pertama itu ada pengembangan test case
dan strategi pengujian, kemudian lakukan pelaksanaan tes yang akan dilakukan, terus juga pelaporan kesalahan yang terdeteksi jika terjadinya kesalahan, dan juga pengoreksian kesalahan, dan selanjutnya peramalan tingkat rehabilitas. Terus juga jenis laporan kesalahan, saran, laporan kesalahan itu ada saran, kesalahan rancangan, kesalahan pengkodean, kesalahan dokumentasi, dan juga query. Selanjutnya ada materi ke-10, yaitu rencana implementasi adalah formula rinci dan representasi grafik yang mengenai cara pencapaian implementasi sistem yang akan dilaksanakan. Bagian pokok dari implementasi ini diperlukan, yaitu yang diperlukan dalam implementasi ini ada persiapan tempat, pelatihan personil, persiapan pembuatan dokumentasi, konversi file dan sistem, terus juga dan peninjauan pasca implementasi. Selanjutnya ada sistem LDLC, yaitu ada perencanaan sistem, analisis sistem, rancangan sistem umum, evaluasi sistem dan seleksi sistem, dan juga rancangan sistem terperinci. Pemeliharaan sistem berawal dari saat sistem baru menjadi operasional dan berakhir pada masa hidupnya. Dan juga ada jenis-jenis pemeliharaannya, yaitu pemeliharaan kolektif, pemeliharaan adaptif, pemeliharaan penyempurnaan, dan pemeliharaan preventif. Dan juga ada case yang membantu pemeliharaan sistem lama dan membantu memecahkan kemacetan timbunan sistem, yaitu sepertinya ada 5 case, yaitu rekayasa maju, rekayasa mundur, rekayasa ulang, restrukturisasi kayaknya deh. Iya. Dan juga sistem pakar pemeliharaan. Terus juga ada resiko apa yang CMS hindarkan, yaitu kekurangan inventaris program, ketidaklengkapan sejarah PL terduplikasi, rendahnya kualitas dan rehabilitas PL. Selanjutnya ada perancangan sistem secara umum. Perancangan sistem secara umum itu dibagi menjadi 2, yaitu perancangan sistem secara umum mandiri dan secara makro, dan juga secara terperinci atau secara fisik. Pengertian perancangan sistem menurut beberapa ahli. Di sini saya mengambil pendapat dari ahli John Bird and Gary Gersnick, yaitu desain sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa. Terus juga tujuan dari perancangan sistem itu untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem, dan juga untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun lengkap kepada pemrogram komputer dan juga ahli-ahli yang terlibat dalam perancangan sistem ini. Terus juga personil yang terlibat adalah spesialis pengendalian, personil penjamin kualitas, dan spesialis komunikasi data, si pemakai sistem, dan juga si pemakai sistem. Dan yang kelima itu ada perancangan sistem secara umum. Ada 3 kategori desain sistem, yaitu global based system, group based system, dan local based system. Dan 4 kunci elemen dari rapid application atau RAD untuk mendesain sistem sinergisinya adalah bahwa RAD menggabungkan elemen-elemen yang bekerja sama sehingga dampak keseluruhannya lebih besar dibandingkan dengan jumlah dampak per individu atau masing-masing. Adapun 4 kunci elemen RAD adalah ada JID, yaitu Joint Application Development, ada SWOT, yaitu Specialist with Advanced Tool, dan juga Computer Aided System Software Engineering atau CASE, dan juga Prototyping. Terus juga pasti pada saat perancangan itu dan perencanaan sistem yang akan kita buat nanti ada beberapa ancaman, yaitu ada beberapa ancaman sistem yang harus kita waspadai. Yang pertama itu ada manusia atau si pembuatnya, seperti ada kelalaian dan kurang perhatian, dan juga perangkat lunak yang bersifat merusak, yaitu kayak seperti virus-virus, dan juga ada penyadapan yang dilakukan oleh orang yang iri dengan project yang kita buat. Terus juga di sini tuh ada jenis-jenis kontrol yang dapat kita gunakan, yaitu pencegahan, pendeteksian, dan pengoreksian. Nah, untuk perancangan jaringan, di sini tuh ada beberapa langkah dalam pembuatan jaringan, yaitu membuat segmen bidang usaha, yaitu berdasarkan geografis, departemen, bangunan, lantai, dan lain-lain. Terus juga kita membuat sebuah model LAN. Setelah LAN itu dibuat, kita akan mengevaluasi LAN untuk menentukan apakah mereka cocok untuk siap segmen yang diseluruhkan untuk digunakan di seluruh usaha.
Dan juga setelah LAN itu setelah kita evaluasi LAN-nya, kita akan menginterkoneksikan segmen dengan segmen-segmen jaringan yang lainnya. Terus juga di sini ada perancangan komputer, yaitu kelompok-kelompok komputer itu ada mainframe, mini komputer, dan mikrokomputer. Device yang digunakan itu ada output, input, proses, dan penyimpanan. Terus juga ada perancangan output, yaitu tujuan perancangan output adalah jika kita ingin membuat rancangan output untuk mengubah data menjadi informasi yang berkualitas dan dapat digunakan. Tujuan akhirnya itu paling untuk ada untuk digunakan oleh user, dan juga ada beberapa hal yang akan dapat digunakan sebagai informasi yang berkualitas untuk perancangan si output ini, yaitu ada accessibility, timeliness, relevance, accuracy, dan usability. Macam-macam bentuk, terus juga ada macam-macam bentuk laporan yang bisa digunakan, yaitu laporan untuk level manajemen yang berbeda, laporan yang membandingkan data, dan laporan untuk monitor variasi data. Setelah tadi kita membahas perancangan output, sekarang kita akan membahas perancangan inputnya juga dong. Jika kita membahas sebuah output, pasti kita harus membahas sebuah input juga. Perancangan input itu diperlukan untuk mengonversikan data dari yang mentah ke dalam informasi yang berguna. Seperti yang tadi, input dan output. Terus juga ada perancangan formulir kertas, yaitu formulir kertas merupakan pembawa data fisik jika kejadian berlangsung, transaksi terjadi, dan yang diambil. Aktivitas ini menghasilkan data yang dapat diambil dan dimasukkan ke dalam sistem untuk diproses. Terus juga ada di dalam pembuatan itu tuh ada sebuah case gitu loh. Nah, di dalam case itu dan juga dalam formulirnya tadi itu ada beberapa komponen, yaitu ada pembagian area, instruksi, line box and caption, terus indikator file data, dan juga urutan pedoman perancangan. Yang selanjutnya itu ada perbandingan mode waterfall dan prototyping untuk pengembangan sistem informasi. System Development Life Cycle atau yang sering kita sebut juga sebagai DLC adalah proses pembuatan dan pengubahan data sistem serta model yang akan kita buat. Nah, dalam DPLC, di dalam SDLC itu meliputi juga perancangan sistem, analisis sistem, perancangan sistem. Tadi ada perencanaan, perancangan, analisis, implementasi, dan pemeliharaan sistem yang telah kita buat. Konsep di SDLC ini mendasari berbagai jenis model, pengembangan perangkat lunak, dan juga untuk menjaga atau membentuk sebuah kerangka kerja penggunaan SDLC ini. Dan diantaranya itu adalah waterfall prototype. Dan satu model waterfall itu adalah menggunakan pendekatan sistematis dan urut dimulai dari level kebutuhan sistem lalu menuju ke tahapan analisis. Terus juga yang kedua itu ada model prototyping, yaitu teknik untuk mengumpulkan informasi tertentu mengenai kebutuhan-kebutuhan informasi yang digunakan dalam SDLC. Dan juga ada membandingkan model-model pengembangan database, yaitu pertama metode perbandingan model, yaitu ada analisis yang digunakan, yaitu yang digunakan adalah capability maturity model atau CMM, dan SDLC System Development Life Cycle yang tadi kita bahas untuk menganalisis dan merancang sistem, yang dimana sistem tersebut telah dikembangkan dengan sangat baik. Yang pertama itu tadi ada software capability maturity model. Kerangka kerja CMM diharapkan untuk membantu organisasi meningkatkan kematangan proses pengembangan sistem mereka. CMM disusun dari 5 kematangan, itu ada beberapa level. Itu level pertama itu ada initial, yang level keduanya itu ada repeatable, level 3 ada define, yang ketiga ada managed, yang kelima itu ada optimizing. Dan untuk sistem LDLC-nya itu membutuhkan pendekatan juga dalam sistem dan sekuensial dalam pengembangan perangkat lunak yang kita buat. Itu untuk model RID-nya itu juga merupakan model inkrementasi dari proses pengembangan perangkat lunak yang menekankan sedikitnya siklus pengembangan. Model ini memecah suatu proyek menjadi bagian-bagian kecil, yang dimana tiap bagiannya dibangun dengan model yang mirip sehingga proses perencanaan pun berjalan dengan baik.
Yang selanjutnya ada spiral. Model ini mengambil kalau kita bicara suara spiral, metode ini mengambil fitur penting dari waterfall dan prototyping dengan menambah elemen baru yaitu analisa resiko. Jadi kita menganalisa resiko yang akan kita hadapi nanti dengan menambahkan analisa risiko dalam proses pembuatan sistem kita. Sekian dari saya. Jika ada kurang-kurang perkataan atau kesalahan dari diri saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.